شيخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, umur dan kesempatan, sehingga dapatlah kita menggunakan kesempatan kita untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 172. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dalam manaqibnya para aulia, semuanya merindukan mati. Disebutkan dalam manaqib wali-wali, mereka itu rindu mati, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan negeri akhirat, karena makrifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka menilai akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi bapak juga lawas di dunia ini. Karena yang menghalangi mereka dengan gedung-gedung istana-istana di surga, kebun-kebun surga, dan para bidadari hanya kematian. Bapak jual lawas di dunia ini, ya Allah. Seandainya boleh tuh bunuh diri, niscaya mereka akan bunuh diri supaya mati, supaya bertemu Allah, supaya bertemu dengan akhirat, karena akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu mereka rindu
mati. Ini bila rindu surga, rindu mati lah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya bahwasanya siapa yang hendak kebun di akhirat, hendaklah ia membaca tasbih. Contohnya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bukan cuma tasbih, ada takbirnya, ada tahlilnya ya Pak. Nah, ada tasbihnya. Satu kali tasbih dibaca akan ditanamkan satu pohon di surga. Maka langsung tertanam wahini juga. Alhamdulillah dalam maratib hadat tadi ada tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar gurisat lahu syajaratun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, niscaya ditanamkan baginya satu pohon di dalam surga. Nah, jadi pohonnya itu berbuah di surga. Pohonnya itu sangat rindang dan sangat luas dan sangat besar. Orang tuh kan pohon batu rindang dia. Orang tuh berjalan seharianan mulai ini misalnya pohon mulai ini naung kan, bawah pohon biasanya naung. Nah, orang berjalan mulai sini sampai ke sini melewati satu pohon tuh seharianan kada tuntong di jalan, saking gonolnya pohonnya, pohonnya berbuah ulang. Berarti pohon itu biasanya anaknya di kebun. Tapi bisi kebun wan tanahnya artinya buahnya itu dia sambil berabah gitu kawa jama motek. Nah, dan buahnya tuh kada beburukan. Bila makan banyak-banyak makan buah-buah kada sakit parut, kada baheraan. Misalnya kita masuk surga, makan kita, mutik kita, karena pohon kita kan, kita makan buah nyamannya, satu biji buah berjuta-juta, bermiliar-miliar rasanya, pada sebuting aja bermiliar-miliar rasanya. Nah, nyaman tuh. Kena esok mutik pulang, seandainya mutik pulang, makan pulang. Lain ulang bertambah nyaman lagi daripada semalam. Esoknya mutik pulang, makan pulang, bertambah nyaman daripada yang sebelumnya, bertambah nyaman terus di surga. Nah, baca tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, menyakit baca tasbih aja, bertanaman pohon di surga, langsung tertanam wahini jua. Kenapa jadi wahini jua? Karena subur benar tanahnya. Itu nah. Mohon kita di dunia ini bertanaman lawas doh mahadang tumbuh, mahadang berbuah lawas. Ya kalau mohon kita mati, kada sawat juga kita menikmati buahnya. Tapi kalau di surga ini bila kita mati, kita akan menikmati buahnya. Nah, banyak-banyak membaca tasbih supaya banyak bisi pohon di dalam surga. Sembahyang diopang orang yang ditinggal. Setiap kali kita menyumbang uang, duit untuk kepentingan rumah ibadah seperti masjid, seperti langgar dan majelis taklim atau madrasah, tempat-tempat ibadah, kita menyumbang duit, atau misalnya ada dia menyumbang duit, menyumbang tenaga, orang ngecor lompat jual mengatakan pasirnya misalnya. Nah, itu akan dibangunkan rumah
di akhirat, dibangunkan satu istana di surga. Nah, luar biasa. Setiap kali kita salat, puasa dan sedekah akan ditunggu bidadari di akhirat, maksudnya di surga. Jadi bila kita sembahyang 5 waktu ya Allah, puasa Ramadan, bila ada duit bersedekah, itu bidadari surga itu sangat merindukan kita, sangat merindukan kedatangan kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Masih membicarakan tentang nama Allah Al-Khabir. Tidak, Al-Khabir itu Allah mengetahui yang halus-halus, yang tersembunyi, yang rinci-rinci, yang detail-detail. Allah mengetahui. Nah, termasuk Allah sangat mengetahui orang itu takwakah adakah gitu. Dan takwa itu letaknya di dalam hati. Cuman tandanya takwa orang itu beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Nah, termasuk beramal soleh tadi banyak membaca tasbih, banyak membantu tempat-tempat ibadah, sembahyang yang ditinggal, puasa di bulan Ramadan, dan banyak lagi amal-amal soleh ya Allah. Nah, ya. Kata Imam Al-Ghazali, karena sini Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, tidak perlu bingung memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kenapa ya jadi Tuhan tahu aja sebenarnya sesuatu, kadaulah usah mau memikirkan, kada usah bingung-bingung. Pokoknya kita percaya ya Tuhan itu Maha tahu. Kita orang beriman aja, kada usah mau mikiran lah ya. Lain misalnya manusia kan. Manusia kenapa yo jadinya tahu yo? Bisa gitu. Timbul pertanyaan. Kenapa yo jadi tahu yo rahasia aku yo ya? Misalnya manusia nih, bisa kita bertakut-takut kita. Amun Allah Ta'ala ini kan perlu lagi diragukan. Kenapa iya di Tuhan ini jadi tahu? Nggak usah bingung-bingung mikirkan. Karena alasannya ya, segala sesuatu tidak ada yang lepas dari Nur Muhammad. Karena segala sesuatu tidak ada yang lepas dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari nur zat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalau kemarin kaitannya nih. Karena segala sesuatu di alam semesta ini asalnya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nur Nabi Muhammad SAW itu orang ada hubungannya lawan nur zat Allah Subhanahu wa taala, jadi bakait itu nah. Jadi itu nang menyebabkan Allah taala itu tahu berataan melewat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman nang wajib kita yakini bahwasanya Nur Muhammad ini makhluk ya Allah. Dan makhluk itu baru. Allah Ta'ala Tuhan, Allah Ta'ala qadim. Nah, jadi perbedaannya tuh ada kalau dalam maulid, orang baca maulid Habsyi itu di situ disebutkan hadis tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله
bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Wa qad akhraja Abdur Razzaq, sungguh mentakhrij oleh Abdur Razzaq, seorang ulama hadis, seorang periwayat hadis Abdur Razzaq, bisanadihi, dengan sanadnya yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sidin meriwayatkan daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi Jabir ini bertakun kepada Nabi Muhammad SAW. Ujar Jabir, aku tanya, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, dengan demi ayahku dan ibuku, kabarkan kepada ulun tentang awal makhluk, awal sesuatu yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan yang lain. Awal-awal yang Allah ciptakan apa wahai Rasulullah sebelum Allah menciptakan yang lain? Lalu dijawab oleh Rasulullah, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Itu kalau hadisnya. Ujar Rasulullah menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum Allah menciptakan yang lain. Allah lebih dulu menciptakan nur Nabi engkau, yaitu nur Nabi Muhammad SAW, min nurih, ay min nurillahi ta'ala. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad dari nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang banyak sasat memaham min nurihi ay min nurillah. Kalau saya jar dipahamnya kayak ini. Misalnya ada yang bukalah. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad daripada nur Allah, ya. Dipahamnya kayak ini. Ini diumpamakan misalnya, ini apa namanya, wadai lah. Bila ulun ambil sedikit, ini apa namanya nih, wadai juga lah. Ini memaham kayak itu. Ini zat Allah akhirnya, lalu diambil dari zat Allah ini Nur Muhammad. Amun memaham kayak itu biarlah, ya nama medahkan Nur Muhammad qadim. Ya Allah, ya Nur Muhammad. Itu kalau dia memaham min nurillah itu, min tu litab'id, dalam nahwu itu min tu litab'id menunjukkan sebahagian, padahal min nurih itu bukan min litab'id. Amun memadahkan min litab'id, ya nang Allah menciptakan Nur Muhammad sebahagian daripada nur Allah. Dipadahkannya Nur Muhammad itu daripada zat Allah, berarti kan Nur Muhammad itu qadim juga, kan Allah qadim. Maka Nur Muhammad itu baru, maka Nur Muhammad ini makhluk, kenapa jadi qadim? Ujung-ujungnya biarlah kayak itu. Bila memadahkan Nur Muhammad qadim, berarti ya alam semesta kita ini qadim berarti ini kita ini Tuhan, bapak juga sembahyang lagi. Nah, ujung-ujungnya itu, ujungnya ngaku Tuhan lalu ada sembahyang lagi. Itu bahayanya. Jadi kada kayak itu. Jadi min nurihi itu, ya, min nurillah itu ay min qudratihi ta'ala wa iradatihi. Ujar ulama, Allah menciptakan Nur Muhammad itu dari kekuasaan Allah dan dari kehendak Allah. Itu nah, Allah menciptakan Nur Muhammad itu karena kekuasaan Allah, min qudratihi ay wa iradatihi, bukan daripada zat Allah. Amun memadahkan dari zat Allah sama yang memadahkan Tuhan tuh berbentuk berhimpil, lalu diambil daripada himpilan itu nah, lalu diciptakan Nur Muhammad. Iya, nang memadahkan ialah Nur Muhammad qadim, itu pahamannya. Padahal nang qadim itu Allah aja, Allah Ta'ala aja nang qadim tuh seberatan makhluk. Wa hatta Nur Muhammad itu baharu apa pulang jangan baharu itu ya, baharu itu asalnya kan ada lalu ada itu nah. Men Allah Ta'ala itu kan pada macam itu. Allah Ta'ala itu zatnya ada, tidak didahului oleh tiada. Itu iya kidam, bahasa kita belajar tauhid itu kidam, sedia. Nah, adapun Nur Muhammad itu asalnya ada lalu ada,
berarti baharu kan? Setiap baharu itu makhluk. Berarti apa namanya, Nur Muhammad tuh masih Allah tuh alam juga ngarannya. Nah itu, wah ini sudah ada aliran-aliran yang memadahkan Nur Muhammad Qadim. Kenapa jar Nur Muhammad Qadim? Karena ini jar Nur Muhammad tuh diambil daripada zat Allah jar. Hadisnya mana? Iya nang, innallaha khalaqa qabla asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih ya. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu, sebelum sesuatu Allah menciptakan Nur Muhammad min nurihi ay min nurillah ya, daripada zat Allah, daripada nur Allah ya. Dipadahakannya nang kayak diambil daripada himpilan zat Allah, padahal min nurihi itu ujar ulama min qudratihi ta'ala wa iradatihi. Allah menciptakan Nur Muhammad itu karena kekuasaan Allah, daripada kekuasaan Allah, daripada iradat Allah, kehendak Allah. Nah itu, jadi kita wajib meyakini bahwasanya nang qadim itu satu aja Allah. Selainnya baharu, Nur Muhammad baharu juga, dan baharu juga artinya asalnya kadada lalu ada gitu nah. Jadi Nur Muhammad itu qadim. Astagfirullahaladzim. Allah Ta'ala qadim, Nur Muhammad baharu gitu. Allah Ta'ala Tuhan, Nur Muhammad makhluk. Nah kayak itulah. Siapa yang meyakini Nur Muhammad qadim itu murtad, kafir. Ya ujung-ujungnya kita kan dari Nur Muhammad juga, berarti kita nih ya qadim juga, berarti ini kita nih Tuhan juga. Bapak juga kita sembahyangnya nyembah siapa? Nyembah diri sendiri juga aja. Nah ujung-ujungnya ya kan sembahyang tuh, dasar kulir sembahyang lah. Dasar kulir sembahyang biasanya orang kayak itu. Nah itu yang penting kita meyakini kayak itu. Kalau misalnya ada tetamu nang ajaran-ajaran nang sesat, menyesatkan nang kayak itu, melihat di sosial media kah misalnya, nah itu jangan dipercaya gitu. Bila madahkan Muhammad Qadim itu sesat menyesatkan. Terus kalau kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu mengajak kita beribadah. Karena sesuatu itu berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kita cermati dengan pandangan, tidak sulit kita memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, sekecil apapun sesuatu itu. Jadi Nur Muhammad itu dia kayak bahan bakunya deh. Lalu dari itulah diciptakan alam semesta ini. Jadi bila kita melihat alam semesta ini, keingatan itu dari Nur Nabi Muhammad SAW. Lalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang halus, yakin bang sudah kita, ya kalau nyaman aja meyakin yang itu ada uyuh ada. Yakin sudah kita bahwasanya Tuhan ini mengetahui yang halus-halus dan yang ada di dalam, yang lagi tersembunyi Tuhan tahu, yang di dalam, yang tersembunyi, yang di batin. Apa tugas kita? Maka tugas kita ada dua. Pertama, luzumul ihtiyati, atau selalu berhati-hati, melazimi ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati, selalu berhati-hati, terutama urusan hati. Berhati-hati terutama urusan hati, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui maksiat hati. Nah, Tuhan melihat yang di dalam hati kita, yang tersembunyi di hati kita kan Tuhan melihat. Jadi hati kita ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati ya. Jangan sampai artinya dalam hati kita ini ada riya, sum'ah, takabur, iri dengki, bakhil, benci kepada orang Islam, buruk sangka,
iri dengki dan sebagainya, itu bukan maksiat hati, penyakit hati. Nah, sekecil apapun dosa di hati tidak akan luput dari pengetahuan Al-Khabir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak apa caranya supaya hati kita nih bersih? Di antaranya kita mengaji ilmu agama. Kalau di Majlis Ta'lim itu dibicarakan tentang kayak apa cara membersihi hati. Mun orang kada mengaji kada tahu diriak lah. Mun orang kada mengaji kada tahu di hasad dengki. Mun orang kada belajar ilmu kada tahu di buruk sangka itu nah. Nah, cuman ada amalan ujar guru sekumpul. Ada amalan agar hati atau batin kita bersih, yaitu yaitu membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaannya, cuma bacanya 360 kali sehari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kelebihan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca 360 kali sehari. Karena banyak kali ya. Nah itu ajar Nabi, ajar guru sekompol, itu siapa membaca itu tiap hari 360 kali, sehingga hatinya itu kena cuma memandang kepada keelokan perbuatan Allah. Karena hatinya bersih, lalu melihat nang apa terjadi dalam semesta ini bagus berataan. Perbuatan Allah Ta'ala itu bagus berataan. Nah itu jadiin amalan dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Habib Ali Sahibul Maulid. Ada orang jadiin datang ziarah Habib Ali, lalu diberisiin amalan itu supaya membersihkan hati. Itu namanya litakhliyatil batin minas sifatil madmumah. Untuk takhliyah itu kan membersihkan batin daripada sifat-sifat yang tercela. Wa tahliyatiha, dan menghiasinya pula bisifatil mahmudah, dengan sifat yang terpuji. Bukan cuma dibersihkan Tuhan daripada sifat-sifat tercela, diandeki Tuhan kena sifat-sifat terpuji, diganti Tuhan sifat terpuji. Nah itu mengamalkan baca zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi situ ada zikirnya lah, ada juga salawatnya. Kan sallallahu alaihi wasallam itu salawat. Bila membaca 360 berarti kita bersalawat situ juga 360. Berzikir kita juga 360. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 360 kali. Itu aja jasiden untuk membersihkan hati. Kan zikir itu kan membersihkan hati. La ilaha illallah itu membersihkan hati. Salawat tuh ya juga mengampuni dosa-dosa kita. Nah, karena salawat tuh pasti diterima Tuhan, Bang. Nah jadi manfaatnya tuh ada untuk kebersihan hati kita. Nah jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan itu, kita kada lagi pahirian, kada lagi buruk sangka lawan Allah, buruk sangka lawan makhluk, kada lagi memandang setiap gawean Tuhan itu bagus berataan, ridho dengan takdir Tuhan, gembira terus hati, kada bisa pusing, kada bisa menggeruno, kada bisa protes lawan perbuatan Allah. Bahkan nyaman gitu hati yang apa tuh sehat tuh bagus. Hati sehat. Dan lah kau mengamalkan lah, ulun kau mengamalkan, biar kau mengamalkan juga. Membaca itu deh 360 kali La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kada sampai sejam tontong. Anak guring kah membacanya, bisukan kah, terserah. Bila ada waktu, hendak dikredit kah, hendak kontan kah, yang mana hafal jauh lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena hati kita nih
dipandang Tuhan, Tuhan kada memandang muka kita, Tuhan kada memandang warna kulit kita, bukan memandang harta kita, tapi nang Allah Ta'ala pandang hati kita. Apa tuh? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat kina kada berguna lagi harta nang banyak waktu di dunia nih, kada berguna lagi. Jangankan kiamat, kita mati itu nah, itu kada berguna lagi harta, kada berguna lagi anak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat dari penyakit hati yang bersih. Kedua, mengawasi hati. Jadi kita awasi ya hati kita nih. Adakah dalam hati ini penyakit yang wajib kita obati? Dari sifat curang. Adakah hati kita ini hendak memunguli orang misalnya? Nah, dalam transaksi, dalam bermuamalah, dalam jual beli misalnya kalau ada ulun tak baca lah di kitab masalah berhutang. Misalnya ulun misalnya lah hendak berhutang lawan paman baki misalnya. Ulun paman baki ulun hendak berhutang berapa? 1 juta. Kalau biar mau tangi, aku naik ya. Bayarnya 1 juta juga. Cuman jar paman baki, aku naik mau tangi, cuman tak pasakan dulu salawarku tuh nah. Itu riba sekalinya. Riba. Jadi riba tuh kadang mesti nang bayar berhutang 1 juta, bayar 1.100.000, bayar 1 juta, bayar 1 juta juga, berhutang 1 juta, bayar 1 juta. Cuman syaratnya tuh nah, tapasakan dulu salawarku gitu saya. Itu riba tuh, karena mengambil manfaat. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang nang kita mengambil manfaat dari hutang itu, ada mesti duit, itu hukumnya riba. Bersyarat kita membantu orang harus bersyaratan. Aku mau tangi kam ya 1 juta, biar 1 juta, tapi torihakan dulu gatahku. Nah itu riba tuh, artinya berdosa tuh mau tangi orang kayak itu bersyarat gitu. Atau atarakan dulu awak ke pasar kendaraan nikam, nah itu riba. Ada juga. Jadi jangan kita melakukan kayak itu. Apalagi kita sudah tahu hukumnya, itu kita namanya kada ikhlas. Berarti hati kita berpenyakit. Nah atau kayak ini. Ada juga di kitab ini. Ulun misalnya bohuma ya lah, bohuma betani. Nah, cuman ulun nih hendak nukar pupuk nih ada duitnya. Misalnya Pak Haji Awi bisa toko pupuk. Nah, lalu ulun nih datang ke toko Haji Awi, toko pupuk Haji Awi. Ulun berhutang kada mesti Haji Awi bejo bisi duit kita. Kada mesti Haji Awi bisi toko pupuk. Ulun berhutang duit ya, berhutang duit Haji Awi. Kesan apa aja Awi? Kesan nukar pupuk mau pupuk pohmaan. Nah, jadi jar Haji Awi, aku nanya berapa berhutang? 1 juta. Aku nanya kau mau tangi. Tapi kena bila mengatam lah, bandingnya jual lawan aku aja. Jangan jual yang lain, itu riba jual itu aja. Aku nanya kau mau tangi ikan 1 juta kesan nukar pupuk, tapi bila mengatam, bila berjual bani ke tempatku aja, aku nukarinya. Jangan ke lain. Tapi bayarnya tetap 1 juta juga, ada lebih beda, cuman mengambil manfaat gitu lah. Itu riba juga aja sekalinya. Bersyarat juga tuh riba juga itu. Pokoknya bila kita berhutangnya sudah gitu lah, bayar segitu juga. Kalau sana ngambil manfaat atau lingai akan dulu halamanku, aduh hanya aku mau tangi, aduh boleh juga ya Allah.
kembali ke kitab lah. Kita obati dari sifat curang, khianat. Khianat kurang lebih hijau lah. Sombong, jangan ada sombong. Ria, takabur. Di antaranya ya mamalakan nang zikir tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, mudah-mudahan dengan sebab itu ini Allah Taala bersihkan hati kita daripada curang, khianat, sombong, ria, takabur. Takabur dia sombong ya bang lah. Dan sifat tercela lainnya. Ya kayak lagi. Apabila ada dalam hati sifat-sifat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Walaupun manusia sedunia tidak ada yang tahunya, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu kekotoran hati kita. Nah, dan tugas kita wajib mengobatinya. Amun kada diobati waktu dunia ini lah, tabo mati, iya nang disiksa di kubur. Ada ajaran Nabi salasun muhlikatun gitu kan. Ada 3 macam yang membinasakan. Di antaranya i'jabul mar'i bi nafsih, ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Wahawan muttaba aja, hawa nafsu yang diikuti. Syuhun muta'un, sifat bakhil yang ditaati. Artinya itu bisa membinasakan kita di negeri akhirat. Nah, tampul kita di dunia ini, kita buangi dulu penyakit itu supaya kita kada tabawa mati, kada tabawa masuk kubur penyakit itu. Nah, lain penyakit kita, penyakit zahir. Misalnya orang ini kena tumor, misalnya kanker, itu bila mati hilang penyakitnya. Bila orang tuh mati hilang penyakitnya tuh. Ada lagi penyakit. Orang misalnya kolesterol atau darah tinggi macam-macam, stroke. Bila mati ambihnya stroke. Tapi kalau penyakit batin ini bila kada dibuangi waktu di dunia ini, tak bawa mati, bahaya ambil kubur. Pada kalau lagi bertobat pun sudah dikubur itu ditampol di dunia ini dibuangi. Nah, kebiasaan kita hanya tahu kewajiban sholat. Kita ini asal sembahyang aja, tapi mun hati kita pahirian bisa sembahyang gitu kada diterima Tuhan. Kita asal sembahyang aja, cuma hendak minta puji hati kada diterima Tuhan sembahyang kita. Kita ini sembahyang aja, cuman jahat lawan keluarga atau durhakon kuitan bisa kada diterima Tuhan sembahyang kita. Tapi kewajiban membersihkan hati itu agar salat kita diterima kita abaikan. Tapi kewajiban membersihkan hati agar salat kita diterima kita abaikan, itu saya. Nah, seharusnya kan supaya sembahyang kita diterima, maka kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela itu Di antaranya ya mohon kepada Allah Ta'ala supaya dibersihkan Tuhan hati kita nih. Terus tidak ada penyakit hati yang tidak ada obatnya. Setiap penyakit hati itu ada obatnya, asal mengaji aja, asal bertakon aja lawan ulama, lawan ahlinya. Nah, ria ada obatnya, sombong ada obatnya, dan dengki ada obatnya. Contoh misalnya ria ini kan, ria ini orang hendak minta lihat, minta nilai. Kalau takrifnya gitu, ar-riya'u talabul manzilah fi nas gitu menuntut tempat di hadapan manusia. Kita beribadah supaya dipandang manusia, supaya dilihat manusia, supaya dinilai manusia. Nah, itu ria. Obatnya apa? Mengaji.
mengaji tentang bahaya ria misalnya, karena orang nang ria ini kita bila di akhirat dipanggil Tuhan ya kafir ya musyrik ya, dipanggil Tuhan kita. Nah, dengan kita mengetahui bahaya yang seperti itu, lalu kadawani ria, lalu pulang obatnya apa? Mengaji tauhid, wahdaniyat fil af'al, bahwasanya nang memperbuat itu kada lain Allah Ta'ala aja. Kita ini apa? La haula wala quwata illa billah. Kita ini kada ada bisi daya dan upaya. Jadi bila aku beribadah itu apa juga aku nak minta nilai pun manusia. Itu ampun lain ampun kok. Nah, itu bisa kada ria gitu. Nah, sombong ada obatnya. Sombong ini kan merasa lebih hebat daripada orang dan menganggap orang remeh. Taharat seorang pada orang itu sombong. Nah, obatnya tuh ujar diantaranya apa? Ingatakan toh hadis Nabi, ujar Nabi kadang masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun seperti biji sesawi, karena masuk surga akhirnya masuk neraka. Entautan kita sombongan. Lawan ujar apabila kita mengatakan bahwasanya kita ini tercipta dari setetes air mani yang hina. Ya Allah, kita nih hina. Batu kita jadi manusia, dalam parut kita ini ada najis tahi kami. Kemudian pas sudah mati jadi bangkai. Nah, apa nang semua kan? Nah, jadi mengatakan itu. Obatnya nih supaya kada sombong. Nah, karena orang yang sombong itu dia mengaku Tuhan. Karena yang berhak sombong itu ya Tuhan. Bila kita sombong berarti kita ngaku Allah. Nah, iya. Dan dengki ada obatnya. Nah, dengki ini bahaya juga. Bisa mengatakan tuh hadis Nabi supaya kada dengki. Kenapa? Ujar Nabi apa tuh? Hiri dengki itu menghanguskan seluruh amal ibadah. Nang kita gawe mulai lagi balik, sebelum sudah balik tuh. Sampai wah ini misalnya beribadah puluhan tahun gara-gara dengki habis bertahan itu, hangus, cepat hangusnya. Sebagaimana ujar Nabi menghanguskan oleh api akan kayu bakar yang kering, cepat hangusnya. Ingatakan juga tuh orang nang hiri dengki itu sama memadahkan Tuhan tuh tak salah njolong nikmat. Bila memadahkan Tuhan salah njolong nikmat kafir. Bila memadahkan Tuhan tak salah tuh kafir. Ya, seharusnya njolong Tuhan njolong ke aku aja. Nikmat tuh kenapa kayaknya salah kayaknya tuh seharusnya ke aku Tuhan. Nah, tuh kita melihat orang dapat nikmat lalu sakit hati, dengki. Ingatakan gitu. Bila orang dengki itu bisa jadi kafir, kenapa? Memadahkan Tuhan tak salah njolong nikmat. Nah, itu diantara obat-obatnya supaya sambil kita memohon kepada Allah supaya dibersihkan hati kita ya Allah. Lalu diantaranya mengamalkan nang zikir tadi. Nah, tetapi kelemahan kita hanya memperhatikan penyakit zahir. Mun sudah sakit kepala, lakas berobat. Tolak ke mantri atau ke kios nukar bodrik. Tapi udah puluhan tahun nih didengki lawan keluarga, puluhan tahun didengki lawan tetangga kada dibuangi, tatap aja dengki. Nah, itu bahaya itu. Bahaya. Bisa menghanguskan amal ibadah kan? Sayangnya kalau kita berapa kali tolak umrah, sekali di akhirat kan didelalu pahalanya nih tuh. Berapa kali kita saban minggu kita nuntut ilmu nih, sekali di akhirat kan didelalu bisi pahala nuntut ilmu. Napa iri dengki tuh? Al hasad ya'kulul hasanat. Nah, itu iri dengki itu memakan, menghanguskan seluruh amal-amal kebaikan. Al hasanat itu kan jamak seluruh amal kebaikan, kadang sebutnya seluruh. Sudah penyakit zahir, berobat benar ya kalau beperiksa benar ke dokter, tapi penyakit hati dibiarkan. Nah, sedikit penyakit di badan kita obati. Nah, sedikit saja jadi misalnya contohnya anggap kasus uban gitu. Kasus uban tuh nak ada sawat 2 hari langsung kita cabut, cepat benar tuh ya, kita obati benar, respon benar kita lawan penyakit yang di badan kita. Nah,
Seandainya kita obati hati seperti mengobati badan, jakanya pangnya siden nang di hati kita nih nah behimat diobati juga sebagaimana kita mengobati penyakit yang ada di badan kita. Karena kita nih bila mati tak bawa penyakit itu bahaya, disiksa di kubur. Nah, kita pelihara jasidin hati seperti kita memelihara tubuh kita. Kita pelihara hati kita seperti kita memelihara tubuh kita. Niscaya hati kita jadi bersih dan sehat. Banyak yang baca salawat. Salawat itu termasuk itu membersihkan hati. Ujar Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu Quran, ayat Quran lah. Ala, perhatian, bizikrillah, dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Tatma'innu itu bisa maknanya tentram hati, bisa maknanya tenang hati, bisa maknanya bersih hati, bisa maknanya sehat hati. Bizikrillah, ada yang memahami bizikrillah itu kan ada dalam kitab Dalail dah di Senin awal. Sallallahu alaihi wasallam sayyiduna zikrullah, sallallahu, di antara naran Nabi Muhammad sayyiduna zikrullah. Di antara nama Nabi Muhammad itu kan banyak dalam Dalail di Senin awal tuh. Itu sayyiduna zikrullah. Zikrullah tuh termasuk naran Nabi Muhammad. Berarti ala bizikrillah, perhatian, dengan menyebut Nabi Muhammad, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, tatmainnul qulub, akan bersih hati. Nah, jadi banyak yang baca salawat, insyaallah Allah bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati itu berkat salawatnya. Itulah yang wajib dipelihara hati kita nih. Kita pelihara, bila ada penyakitnya kita obati, kita buangi. Kalau kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Kalau kita mengamalkan nama Allah Al-Khabir nih, kita harus memperhatikan hati kita, mengobati hati kita, membersihkan hati kita, dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha dunia akhirat dan pian merataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.